Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Chansha Nahdiawati MSI, yang terhormat Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan yang terhormat Ibu Dr. Fianti MPD. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Triwulandari beserta rekan saya Nanda Deni DPJ. Di sini kami akan menyampaikan pengembangan pembuatan alat ukur neraca pegas untuk pengukuran gaya. Bagian pendahuluan. Untuk latar belakangnya, di mana kurikulum 2013 itu merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Kemudian siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Dalam pembelajaran, khususnya pada ilmu pengetahuan alam atau IPA, bukan hanya sebatas pada penguasaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip-prinsip saja, tapi lebih sebagai proses penemuan. Proses pembelajaran IPA hendaknya menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi menjelajah dan memahami alam secara ilmiah bagi peserta didik. Dalam pembelajaran IPA sendiri tidak terlepas dari kegiatan praktikum. Dengan kegiatan praktikum itu sendiri, diharapkan peserta didik akan mendapatkan pengalaman langsung yang bermanfaat dalam proses belajar. Nah, salah satu kompetensi dasar IPA SMP MTS kurikulum 2013 yaitu menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya dalam gerak benda dan gerak makhluk hidup. Identifikasi pembelajaran. Pada pengembangan ini, kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.2 menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Untuk kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pokok bahasannya mengenai gaya dan subbahasannya mengenai pengukuran gaya. Untuk indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian gaya, yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pada benda, yang ketiga menjelaskan hukum 2 Newton, yang keempat menentukan variabel pada percobaan pengukuran gaya benda, yang kelima mengamati perbedaan gaya pada beberapa benda yang berbeda, kemudian yang keenam menuliskan hasil percobaan pada tabel hasil pengamatan, dan yang ketujuh menyimpulkan pengertian gaya berdasarkan percobaan. Untuk jurnal rujukannya, yang pertama yaitu penentuan konstanta pegas dengan cara statis dan dinamis oleh Elisa dan Claudia tahun 2016. Kemudian artikel yang kedua yaitu pengembangan KIT praktikum pegas berbasis pembelajaran weight inquiry pada materi elastisitas sebagai media pembelajaran siswa SMA oleh Nugroho dan Suliana. Dan yang ketiga yaitu determination of spring constant by Hooke's Law and Simple Harmonic Motion Experiment oleh Wulandari Iswanto dan Sugihartono tahun 2019. Tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai gaya. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan suatu benda menjadi bergerak atau suatu benda menjadi berubah gerakannya. Nah, bisa juga dikatakan bahwa sebuah gaya itu bisa menyebabkan sebuah benda dengan massa tertentu untuk merubah kecepatannya, termasuk untuk bergerak dari keadaan diam atau berakselerasi atau untuk terdeformasi. Kemudian selanjutnya besaran gaya itu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan neraca pegas atau biasa disebut dengan dinamometer. Nah, neraca ini berintikan sebuah pegas. Apabila pegas yang ada di neraca ini dikenai gaya, maka pegas akan merenggang. Pegas itu sendiri merupakan gulungan lingkaran kawat yang dikulung sedemikian rupa agar memiliki kelenturan. Nah, di dalam sebuah pegas itu terdapat yang namanya gaya pemulih, yaitu gaya yang berlawanan dengan perpindahan sistem, sehingga mendorong atau menarik sistem kembali pada posisi kesetimbangan. Nah, sebuah gaya pemulih yang ditimbulkan oleh sebuah pegas ditentukan oleh hukum Hooke.
Selanjutnya mengenai gaya berat. Gaya berat atau biasa disingkat dengan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Nah, jika benda tersebut berada di bumi, maka gaya gravitasi yang bekerja adalah gaya tarik bumi. Satuannya adalah Newton. Selanjutnya mengenai hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Nah, ukuran elastisitas dari pegas ini berbeda-beda sesuai dengan ukuran kekuatan pegas tersebut. Ukuran kekuatan sebuah pegas itu disebut dengan modulus elastis atau biasa disebut sebagai konstanta pegas atau dilambangkan sebagai huruf K. Apabila suatu pegas dengan tetapan pegas K diberi beban W, maka ujung pegas akan bergeser sepanjang X. Nah, sesuai dengan persamaan mengenai hukum Hooke, itu F sama dengan negatif Kx. Ya, artinya gaya itu sama dengan tetapan pegas atau konstanta pegas dikalikan dengan X itu jarak simpangan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nanda Deni DPJ. Baik, yang selanjutnya adalah metode pengembangan. Untuk waktu pembuatan, di mana perancangan alat ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2022. Kemudian pelaksanaannya sendiri dilakukan mulai tanggal 13 April sampai dengan 19 April 2022. Alat dan bahan yang digunakan di sini untuk membuat alat ulir pegas sederhana, kita membutuhkan kayu, paku, palu, dan juga kawat baja. Dan untuk pembuatan neraca pegas sederhana, kita membutuhkan pegas, botol, penyangga karet, kawat, dan juga pisau, korek, serta tang. Kemudian untuk langkah pembuatan alat ulir sederhana, di sini kita yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Kemudian kita memotong kayu menjadi dua bagian, masing-masing panjangnya 20 cm. Kemudian pada salah satu kayu kita buat bolongan, kemudian kita beri paku pada bagian atas kayu yang telah kita bolongkan tersebut. Kemudian pada kayu yang lainnya kita masukkan paku hingga tertancap dengan baik dan kita rekatkan dengan menggunakan lem tembak. Nah, setelah terbentuk dua buah kayu dengan paku dan bolongan ini, alat ulir ini siap digunakan untuk mengulir kawat menjadi pegas. Kemudian untuk pembuatan neraca pegas sederhana, di sini yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Kemudian botol yang ukuran 1,5 liter, kita membuat sayatan pada bagian bawah botol untuk memasukkan ujung pegas. Nah, untuk membuat sayatan ini kita membutuhkan pisau, kemudian kita panaskan pisau dengan menggunakan api untuk memudahkan kita dalam membuat sayatan. Kemudian kita masukkan pegas ke dalam botol yang telah kita sayat itu, di mana bagian ujung pegas itu ditonjolkan keluar, sehingga nanti bisa dipasangkan kawat untuk gantungan neracanya. Kemudian pada bagian bawah pegasnya ini kita pasangkan kawat juga, tapi kawat yang panjang untuk menggantungkan beban. Kemudian pada bagian ujung bawah neracanya ini kita pasang kawat mendatar. Nah, kawat mendatarnya ini sebagai tanda penunjuk skalanya. Kemudian skalanya ini kita buat dengan sebelumnya melakukan perhitungan untuk mengetahui konstanta dari pegas yang kita gunakan. Kemudian setelah skalanya kita buat, kita pasang pada bagian botol yang di bawah. Kemudian setelah terbentuk, pegas telah terpasang dan skalanya juga telah terpasang, maka neraca ini sudah siap digunakan. Nah, berikut ini adalah gambar rancangan dari percobaan yang kami lakukan. Ada alat ulir sederhana yang telah kita buat,
Kemudian ada gambar rancangan dari neraca pegas sederhana di sini yang sebelah kanan atas. Kemudian yang di bawah sini adalah gambar hasil dari neraca pegas sederhana yang telah kami buat menggunakan botol. Selanjutnya pada bagian hasil. Pada bagian hasil ini kami mencantumkan hasil perhitungan konstanta pegas pada 4 beban yang kami gunakan, di mana masing-masing beban ini memiliki massa 0,6, 0,4, 0,03, dan 0,01 kg. Kemudian kami menghitung gayanya, di mana massa 0,06 ini memiliki gaya sebesar 0,6 dengan delta L 0,1 sehingga didapatkan konstantanya 6. Kemudian massa sebesar 0,04 kg ini gayanya 0,4 dengan delta L 0,07 sehingga didapatkan konstantanya 5,7. Kemudian massa 0,03 kg dengan gaya 0,3, delta 0,05 didapatkan konstantanya sebesar 6. Kemudian massa 0,01 kg dengan gaya 0,1 dan delta L 0,16 didapatkan konstanta 6,25. Di mana setelah kami melakukan penghitungan terhadap konstanta pegas dengan massa yang berbeda-beda ini, kami dapat membuat skala pada neraca pegas yang kami buat. Kemudian pembahasan, pada setiap benda apapun itu pasti memiliki nilai konstanta pegas yang berbeda-beda, karena benda juga memiliki massa. Nah, massa yang berbeda akan menghasilkan gaya yang berbeda pula, sehingga sebuah pegas yang diberikan suatu gaya akan membuat pegas itu bergerak dan akan kembali ke bentuk yang seperti semulanya. Kemudian untuk besar nilai konstanta pegas ini berbanding lurus dengan besarnya nilai energi potensial, di mana semakin kecil nilai konstantanya akan semakin besar energi potensialnya. Kemudian dalam pembuatan neraca pegas sederhana ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang mudah didapat seperti botol, kawat, dan juga neracanya atau pegasnya. Kemudian perubahan nilai panjang pegas memiliki
perbandingan lurus atau linier dengan gaya tekan maupun gaya tarik yang ada pada pegas tersebut, di mana jika beban berat suatu benda semakin besar, maka konstanta pegasnya juga akan semakin besar. Demikian pemaparan rancangan praktikum percobaan fisika kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.